pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita biasanya malam Selasa, ceng malam Kamis. Dulu kayaknya pertama kita Kamis, sekarang balik Kamis lagi. Mudah-mudahan bisa istiqomah yang ngajar, istiqomah yang dengar, juga istiqomah kita semua di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Diberi umur yang panjang, sehat walafiat, bermanfaat bagi umat, zahir dan batin sehat, istiqomah, iman Islam, dan semoga semuanya pada akhir hayat kita diberi husnul khatimah. Akhir kehidupan dunia kita, akhir kita semua ini sama, yaitu mati. Akhir kita semua itu sama, yaitu mati. Tinggal bagaimana orang ketika hidup di dunia ini mau digunakan untuk apa sebelum mati ini. Nah, itu saja. Kalau kita ingat bahwa nanti akhir aku pun mati, berarti tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyengsarakan kita setelah mati. Nah, kita orang beriman. Kalau orang tak beriman dia lain, dia tak percaya, tidak beriman terhadap hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi jika hidupnya memang untuk dunia inilah, cari duit sebanyak-banyaknya, cari pangkat setinggi-tingginya, cari jabatan setinggi-tingginya. Pokoknya hidup di dunia ini harus senang, tak mau tahu, dilupa akan mati. Padahal kita semua ini titik akhir kita di dunia ini sama semuanya, yaitu mati. Jadi mari kita gunakan sebelum mati kita semua ini, maka kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk yang setelah mati, supaya kita ini tak cinta dunia sangat. Orang cinta dunia ini rakus terhadap dunia karena mereka lupa mati. Kalau orang ingat mati, dia tak akan lagi terlalu ambisi terhadap dunia sampai menzalimi orang lain. Tidak akan begitu. Itulah pentingnya kita diantaranya belajar mengaji, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberi hidayah kepada kita. Pertama, kita sebelum memulai kajian kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para syuhada, para aulia, ulama wal masyayikh, khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa sahibul kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai kepada pembahasan tentang hendaklah engkau bertafakur tentang akhlak-akhlaknya para aulia Allah Subhanahu wa taala dan juga para musuh-musuhnya Allah kebalikannya. Tafakur, berpikir. Jadi wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaq wal a'mal allati wasafa Allah biha auliya'ahu wa a'da'ahu. Sehingga kita ini jadi tahu orang baik, para aulia itu sifatnya seperti apa, perlu kita pelajari juga, perlu kita dengar juga, perlu kita tahu juga. Supaya apa? Supaya apa? Wasamratu hadhi tafakkur mahabbatus su'ada. Buah daripada ketika kita berpikir, bertafakur, kita dengar, kita pelajari macam mana sifat-sifatnya orang-orang yang soleh itu. Kesabarannya seperti apa, tawakalnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, sholatnya seperti apa, sedekahnya seperti apa, kerendahan hatinya seperti apa. Ketika kita tahu ceritanya orang-orang soleh ini, para sahabat, pokoknya para tabi'in, para aulia, para wali-wali Allah. Ketika kita tahu, maka di situ nanti akan timbul mahabbatus su'ada. Hati kita ini jadi suka terhadap perilaku orang-orang yang akan bahagia hidup di akhirat. Perilakunya para aulia. Para aulia ini dermawan luar biasa. Tengok itu orang soleh. Sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Kalau bicara enak, lembut, didengar enak, tak pernah nyakitin orang. Jadi kita tengok masalah sejarahnya juga banyak para wali terdahulu. Itu yang seperti itu akan menjadikan kita cinta kepada mereka, cinta kepada orang-orang soleh. Ketika kita cinta kepada orang-orang soleh, wa hamlun nafsi ala tibaihim wal amalu bi amali ma takhalaqu bi akhlaqihim. Ketika kita senang, maka kita akan ingin mencontoh. Oh, ini orang, umpamanya contoh orang soleh, umpamanya contoh Imam Al-Ghazali umpamanya, ya, kita pelajari akhlak beliau seperti apa. Kita Imam Syekh Hasan Al-Basri umpamanya. Ini nanti kita jadi ada rasa timbul suka cinta dengan Al-Imam Hasan Al-Basri umpamanya. Jadi kita ingin mengikuti apa yang beliau ini lakukan. Wal amal bil a'malihim wa takhaluqu bi akhlaqihim, sehingga kita nak amal ikut mereka, juga berakhlak ikut mereka. Bagaimana kesabaran mereka? Oh, dia sabar, aku dak contoh jugalah. Wa bughdul asqiya. Kemudian bughdul asqiya, ketika kita juga harus tahu sifat-sifatnya para penjahat, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu cerita mereka, betapa busuk hatinya, betapa jelek perangainya, maka di situ akan timbul kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Benci terhadap musuh-musuh Allah, benci terhadap perilaku orang-orang yang akan bakal celaka di akhirat. Dengan demikian akan aku tak mau seperti mereka, aku enggak mau berlaku seperti mereka, tak suka. Tidak suka. Wa hamlun nasi ala ijtinabi amali ma akhlaqihim, sehingga di dalam diri ini akan aku tak mau mencontoh mereka, akan menjauhi akhlak-akhlak mereka. Tahu, oh ternyata gitu, buruk betul, jelek betul, busuk betul. Jadi ketika kita mendengar, lihat orang-orang yang berakhlak tidak baik, itu seharusnya membawa kita untuk menjadi contoh agar kita jangan seperti itu. Oh, ketika bukan kita cuma mencaci maki, mengumpat aja, tapi nanti akhirnya melakukan yang seperti itu. Ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita jangan mencaci, tapi nasihatin. Setelah itu kita jangan seperti mereka. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mudah-mudahan aku dijaga tidak seperti mereka. Tak suka amal seperti itu. Nah itu.
Wa in dhahabna nattabi'u majariyal fikri kharajna an maksudina minal ijaz wa fi ma asyarna ilaihi kifayatul lil aqil. Nah, kalau di kata Al-Imam Abdul bin Al-Haddad, kalau kita ceritakan luas tentang masalah tafakur nih, maka tidak ada habisnya nanti, nggak cukup semuanya. Jadi intinya apa? Intinya berpikir itu perlu, bukan itu termasuk ibadah. Mulai dari kemarin yang kita sudah bahas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ciptaannya, ya. Tentang maksudnya tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya, sampai kepada tentang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tastakhdira 'inda kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibu min al-ayati wal akhbari wal athar wa qad asyarna ila dhalika 'inda kulli naw'in bi dzikri syai'in min al-ayati al-munasibah lahu. Kemudian ketika kita bertafakur, ya, ketika kita bertafakur, mestinya kita juga menghadirkan ayat-ayat Al-Quran yang cocok dengan tafakur itu. Mulai dari kemarin kita bertafakur, dituntun untuk bertafakur tentang pertama tentang ala illah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi ada ayatnya. Ketika tafakur tentang ciptaan Allah, ada ayatnya. Ingat, di dalam Al-Quran pun ada ayatnya. Ketika bertafakur tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada ayatnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidakkah engkau yakin atau melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah adalah yang keempat. Nah, ini contoh. Ini maksudnya tentang ilmu Allah, nggak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua tafakur itu semuanya ada dalilnya dan dihadirkan di dalam hati kita ketika melakukan tafakur tersebut. Wa iyyaka wa tatafakuru wa iyyaka wa tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifati min haitsu tatlubul mahiyah wa ta'kilul kaifiyah. Fa kullama wala bidzalika ahadun illa wa hawa fi mahwal ta'til atau tawarrata fi tawarrutati tasbih wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fa illan taqdiruhu haqa qadrih. Kemudian jangan sampai peringatan engkau berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya zatnya Allah ini macam mana? Tentang sifat, maksudnya tentang Allah ini kayak apa ya, bentuknya seperti apa. Umpamanya sekarang ini Allah ini ada di mana ya letaknya. Kalau pas-pas time-time gini, sekarang ini apakah dia ada di langit, apakah di mana? Itu memikir tentang zatnya Allah. Wasifati min haitsu tatlubul mahiyah wa ta'kilul kaifiyah. Dan sifat-sifatnya, tetapi yang dibahas ini Allah ini sekarang punya di dalam Al-Qur'an nih ada yadullah fawqa aydihim. Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Yang difikirkan tangan Allah ini kayak apa ya? Nah, ini kira-kira bentuknya. Al-Quran, di dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan mereka. Dipikir-pikir ngelamun, kira-kira tangan Allah itu segede apa ya kira-kira ya? Apa kayak kita juga gini, ada jempolnya, ada ini tak boleh. Tafakur seperti tafakur yang berhubungan dengan zatnya Allah itu tak boleh, karena nanti akan menjadi orang yang mujassimah, ya. Mujassimah yaitu menganggap Allah itu berjisim. Namanya Allah punya kaki, punya tangan. Tangan berarti kayak apa? Jadinya terpikir. Yang seperti itu jangan dipikirkan, sudah tidak boleh. Jadi kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tentang sifat bukan berarti yang sifat maksudnya mahiyah, bukan berarti zatnya tangannya seperti apa, mata seperti apa, tetapi sifat Rahman, sifat Rahim ini lain. Bukan, maksudnya bukan sifat ini, maksudnya sifat yang tidak boleh itu yang seperti umpamanya Allah bertangan, Allah bermata. Nah, ini kayak apa ya matanya ya? Nah, ini contoh, ini maksudnya yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi itu disebut juga dengan sifat, maksudnya begitu. Tetapi kalau sifat Rahman, Rahim, nah itu kita memang apa istilahnya ya bertafakur tentang itu juga. Macam mana Allah itu mengasihi kita, ya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala bersifat mulia dan sebagainya, aziz. Itu boleh. Maksudnya yang berhubungan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak boleh kita berpikir. Fahadha ma qasadna dzikruhu min adabi hadhil wadhaif wa maqsudul awrad wa ruhuha innama huwa al-huduru ma'allah fiha fa'alaika bihi walan tasila ilayhi ma lam tasluk tariqahu wa ya fi'lul a'mal adh-dhahira ma'a takallufil huduri ma'allah fiha fa in wadhabta ala hadha wa ghasiyatka anwarul qurb wa fadat wa fadat alaika ulumul ma'rifah fa inda dzalika yaqbalu qalbuka 'ala Allah yuqbilu qalbuka 'ala Allah ta'ala bil kulliyah. Jadi yang dimaksud dengan tafakur ini, kenapa kita harus tafakur dari pertama kemarin sampai sekarang? Supaya apa? Supaya kita ini selalu merasa ini bersama Allah Subhanahu wa taala terus. Selalu bersama Allah Subhanahu wa taala terus. Sepanjang tafakur kemarin tentang ilmu Allah, Allah ngelihat kita semuanya, Allah tahu apa yang kita. Jadi kita terus, kapan kita begini kita bersama Allah, terasa terus. Nah, maksudnya tidak pernah lepas. Waktu ibadah dan di luar ibadah, nah, terus saja. Sehingga dengan adanya demikian maka akan terpancarlah di situ anwarul qurub, nur atau cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena terasa dekat terus, merasa selalu merasa ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, Allah dekat, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Nah, terus. Maka di situ akan ada kedekatan ini terus tidak lepas. Kemudian di samping itu juga harus melakukan amal-amal zahir. Ya seperti sholat secara zahir, puasa secara zahir itu juga harus dilakukan. Jangan cuma menghadirkan Allah Subhanahu wa taala terus. Ya, menghadirkan Allah terus, bersama Allah terus, tetapi ibadah zahir tak dilakukan. Jangan. Ini namanya aliran kebatinan. Batin tok, dekat dengan Allah cukup batinnya saja. Sholat tak mau. Nah, ini masalah, nggak boleh begitu. Mata kalau bil khudur ma Allah, tetapi ibadah zahir itu tetap dilakukan, tetapi khudur ma Allah, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala itu juga diusahakan. Jadi sholatnya jangan sholat kosong, sekedar rukuk sujud berdiri itu saja, tetapi tak pernah ingat sama Allah, tidak hudur, tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafakur disitulah perlunya, disitulah pentingnya. Wa yasiru khuduru ma Allah Subhanahu wa taala sajiyatan laka wa khuluqan rasikhan fatasiru tatakallaful khudura mal khalqi indal hajati ilaih. Dengan adanya demikian maka hadir bersama Allah Subhanahu wa taala nanti kalau terus dilatih demikian, terus dilakukan demikian, tafakur tidak pernah lepas, terus ibadah zahir dilakukan sambil usaha, sambil menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah dekat, Allah dekat, Allah dekat, kita bersama Allah. Nanti yang seperti itu akan menjadi sajiyah. Sajiyah ini sudah betul-betul lengket di badan. Lengket di badan. Jadi otomatis sudah pas gini bersama Allah terus sama Allah terus. Nah, itu menjadikan sajiyah, sudah lengket betul. Nah, bukan kadang-kadang kita sama Allah pas sholat pun tak sama Allah. Nah, ini kan masalah. Nah, padahal selalu hadirkan, kita ini harus hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, harus. Ketika itu sudah menjadi sajiyah, sudah melekat betul di badan, ya, fatasiru tatakallaful khudura mal khalqi inda hajati ilaih. Akhirnya kebalikan. Kalau kita ya
Biasanya kita ini sekarang kalau dengan nak sholat, nak khusyuk ini, kita harus tatakallaf hudur, maksudnya berusaha macam mana aku ini bisa khusyuk. Menghadir, kita hadir, Allah melihat, Allah mendengar, macam mana bisa khusyuk. Nah, karena dikatakan sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, walaupun engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Jadi ketika sholat itu ada usaha macam mana aku ini bisa khusyuk. Itu pertama gitu. Tapi ketika orang sudah dekat dengan Allah selalu tadi, dengan di antara faidah tafakur tadi tidak pernah lepas, akhirnya dia hudur dengan Allah sudah menjadi tabiatnya, menjadi sajiahnya. Maka kebalikan ketika dia nak berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, gantian dia harus hudur dulu. Ini siapa nih? Ya apa nih Pak? Jadi dia justru kebalikan. Dia nak bermuamalah dengan manusia, dia harus khusyuk dulu, konsentrasi. Kalau tak nggak bisa. Maksudnya seperti orang belajar macam mana sholat pertama nak khusyuk. Ketika betul-betul itu sudah sama Allah terus, cobalah umpamanya orang ini khusyuk nih, khusyuk terus kapan saja. Ada orang di sebelahnya gini, mana dia sadar? Dia tak ngefek, maksudnya itu begitu nyambungnya menjadi satu sajiah. Makanya ketika dia sudah terus bersama Allah terus, ketika ada orang sebelahnya gini nanti ketika ada orang ngomong baru dia, ya gimana? Jadi dia berusaha maksudnya untuk khusyuk hadir dengan manusia nih. Jadi statusnya jadi kebalikan. Makanya dikatakan ada satu keterangan membahas masalah sholat khusyuk. Orang itu khusyuk sholatnya ketika dia tidak tahu siapa sholat sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kenapa? Karena dia nyambungnya sama Allah, khusyuk sama Allah. Ke kanan dan kirinya ini kalau dia tidak tahu, dia harus hudur dulu ke manusia. Ini siapa ya? Itu baru. Maksudnya ini ketika menjadikan kekhusyuan itu menjadi satu sajiah atau tabiatnya. Jadi macam ibaratnya gini, orang nih kalau bahasa kasarnya nih kita kiaskan lah, macam orang kalau orang ini ngelamun, dia fokusnya pikiran ke lain, dia jalan mau ketemu siapa dia mana kenal, ketemu lewat tasrim lewat tak kenal dia, karena pikirannya ini tidak di situ. Itu maksudnya kiasan ibaratnya orang ketika hudur bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia macam tak nyambung dengan alam tuh, tak nyambung. Orang ngelamun dari rumah, ngelamun naik motor terus. Kadang kawannya, weh nak kemana? Dia tak dengar. Padahal kenapa? Karena pikirannya ini sedang tertuju kepada sesuatu. Entah dia susah, tak galau pikiran apa. Jadi tidak nyambung dengan alam, kanan kiri tidak nyambung. Begitulah juga dengan al-khudur ma'allah, hadir bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau itu sudah menjadi tabiat, menjadi sajiah, ini berarti hal yang luar biasa. Orang sudah merasakan kedekatan betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Allahumma razukuna. Wa an hadhil halah tansha'u wa rubbama lam taqdir alaihi wa inda hadhil halah tansha'ul ghaiba wal istighraq wal fana amma siwallah. Ini sudah derajat dan tinggi. Tengok orang ketika sudah betul-betul hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi ketika dia nak nyambung dengan manusia ini seperti kalau kita ini sholat nak khusyuk, nak nyambung dengan Allah, kita harus usaha khusyuk. Ada yang dah niat nama channel khusyuk tapi tetap aja pikirannya kemana-mana tak nyambung. Begitu juga kebalikannya, orang ketika dia sudah hudur bersama Allah Subhanahu Wa Taala betul, kadang-kadang dia ini ketika nak nyambung ke manusia ini tak bisa. Berat, tak bisa dia nyambung ke manusia karena sudah betul-betul istilahnya hanyut habis, nyambung fana istilahnya, bahasa ininya fana, sudah betul-betul fana, pokoknya Allah tok, sudah tak ada lain. Sehingga dengan manusia tidak nyambung, berusaha untuk nyambung ke manusia tidak bisa. Ibaratnya itu tadi orang nak sholat yang kebalikannya, nak khusyuk tak bisa, otaknya dah otak dunia semua. Allahu Akbar, mikir ini, mikir itu, apa segala macam, sampai salam pun tak ada khusyuknya. Ini orang ini kebalikan, dia nyambung terus sama Allah, nak nyambung ke manusia tidak bisa. Begitu lekatnya sudah, begitu dia sudah fana bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa. Akhirnya apa? Orang yang seperti ini alina tansya'u al-ghaibah wal istighraq wal fana amma siwallah. Nah, akhirnya kalau kadang-kadang yang seperti ini, akhirnya mereka sampai kepada derajat fana. Akhirnya kadang-kadang ada orang Masya Allah 5 tahun ditebaring di tempat tidur, nggak sadar. Orang nengok ini tak sadar dia nih. Cuma
Ya masih bernapas, masih apa gitu. Tapi dia tak nyambung dengan manusia sudah. Orang-orang nengok keluarganya, nengok macam apa yang sakit apa, memang dia tak nyambung keluar sudah. Tapi dia masih bisa 5 tahun tidur di atas itu. Tapi orang soleh, maksudnya nih bukan tidurnya tidur apa. Itu seperti itu namanya fana. Ini sudah derajat, ya derajat luar biasa Allah marzuqna. Amma siwallahi wal fana amma siwallahi ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillah. Sehingga apa namanya, orang-orang itu memang sudah betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang awam ini nengok ini tak nyambung, orang-orang banyak dosa ini tak nyambung, kadang-kadang malah komen yang tak betul, tahap masa gitu kan. Waslu zalika kullu al-muwadzaba 'ala al-amal az-zahir wal muhafazah 'alayya ma taqallu fil khuduri ma Allah fiha. Kesimpulannya itu semuanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai kepada derajat tersebut, yaitu dengan cara muwadzabah fil a'mal az-zahirah. Maksudnya rutin melakukan amal-amal zahir, salat, puasa, zakat, haji, semuanya ini rutin dilakukan. Tetapi bersamaan wal muhafazah 'alaiha mata kalau fil khudur ma Allah. Tetapi ketika sholat juga harus berusaha macam mana aku bisa khusyuk, harus bisa zikir macam mana bisa khusyuk, terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bersama Allah Subhanahu wa taala, terus diusahakan, terus ibadah zahir dilakukan bersama dengan macam mana selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, terus akhirnya nyambung sikit, nyambung tambah, akhirnya 100%. Nah, itu akhirnya itu yang disebut dengan istilahnya fana, ya, dengan fana. Ini memang bahasan kelas tinggi, bukan bahasan orang yang sholatnya masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi beginilah hakikatnya orang-orang soleh itu begitu. Nah, makanya dia tetap pikir dunia lagi, apalah dunia ini, tak ada terpikir lagi, yang udah sama Allah Subhanahu wa taala. Wahdar antatrukal amala biwirdin makhafatin alla taduma alaihi fa inna dzalika minal hamaqah. Alla taduma alaihi fa inna dzalika minal hamaqah. Hati-hatilah ketika orang merasa kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sifatnya gaib, batin, sehingga orang ini dia justru meninggalkan amal zahir. Ya, jadi pokoknya yang diolah batinnya aja, ngomongnya batin tok. Pokoknya batin saja yang udah mau, macam kelasnya dah tinggi-tinggi sangat tuh. Ada orang macam gini, bahas masalah agama, ngomongnya masalah batin terus. Kok sholat tak? Kalau tak sholat tak ada lah, tak ada cerita. Nabi itu sudah luar biasa, siapa yang lebih tinggi makamnya daripada Rasulullah? Tapi Rasulullah juga sholat, engkau tinggi engkau lagi dari Rasulullah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, pada suatu hari iblis datang, kata iblis, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Kata iblis, Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kata iblis, engkau sekarang nih derajatmu sudah tinggi, kau dah tak usah lagi beramal lagi zuhir, tak usah, dah cukup. Sebenarnya sudah fana, maksudnya ini sudah fana, sudah selalu, pokoknya sudah betul-betul bersama Allah Subhanahu wa taala. Dah sekarang kau tak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah zahir seperti sholat dan lain sebagainya. Itu kata iblis, ingin menggoda Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Tak dijawab sama Syekh Abdul Qadir, diambilkan sandalnya, dilempar. Ikhsa ya lain, kata iblis. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ikhsa ya lain, pergi engkau ya laknatullah. Dilempar. Mana ada Tuhan nyuruh orang jangan ibadah, engkau dah bagus, dah tak usah sholat lagi sekarang. Lah sekarang ini kadang-kadang Masya Allah ada orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan hal yang seperti itu,
mainnya batin, setan yang datang digera malaikat, digera Tuhan pula kan. Nah, udah kau tak saya sholat, iyalah kesempatan lah kata dia. Tak sholat bisa masuk surga, bisa bersama Allah. Macam mana? Allah di dalam Al-Quran nyuruh aqimus sholat wa atuz zakah. Macam mana tuh? Apa engkau ini salah alamat lah engkau tuh? Karena Allah itu menyuruh kita sholat, Nabi pun nyuruh kita sholat. Kalau engkau ketemu dengan yang macam-macam klinik gaib tuh, itu jangan engkau anggap apa istilahnya sesuatu yang istilahnya yang betul. Justru menyesatkan yang seperti itu, justru meninggalkan amal. Ya seperti Syekh Abdul Qadir Jalani didatangi oleh iblis. Kalau tidak hati-hati maka justru bisa tersesat. Wa yanbaghi alla ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyat wal faragh, bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alayhi indan nasyat wa la tanqusu minhu indal kasal. Masya Allah, ini yang berat. Tengok apa kata dia Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Kata beliau ni, hendaklah janganlah engkau ni beramal nunggu ketika kau semangat saja atau waktu kosong. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, engkau ni hendaklah janganlah engkau ni kalau beramal nunggu kau semangat, wah lagi mood nih, lagi enak nih, lagi semangat atau lagi ada waktu kosong, waktu luang, baru kau beramal. Masya Allah, apa saja, sholat, zikir, Quran, selawat, Masya Allah. Tengok nih, tengok. Kata beliau, janganlah engkau beramal nunggu engkau ini pas semangat atau nunggu waktu luang. Bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alayhi indan nasyat wa la tanqusu minhu indal kasal. Tetapi mestinya engkau ini beramallah ketika waktu itu sedang nasyat, ketika sedang semangat atau sedang waktu kosong, itu beramallah melebihi kebiasaanmu ketika engkau yang sedang malas. Maksudnya apa? Amal ini harus tetap standar, terus tetap, mau pas malas, mau pas sibuk, mau pas apa, pokoknya ini amal standar ini harus dilakukan. Nanti ketika waktu semangat datang, berarti ini menambahi amal yang biasanya dilakukan. Nah, pas ketika waktu longgar, ini tambahi seperti yang biasa dilakukan. Bukan kalau pas lagi malas, lagi sibuk tak amal, nanti kalau udah pas semangat, pas waktu luang baru beramal. Enggak gitu. Ini mau sibuk mau malas kita tetap melakukan amal istiqomah, ini tetap dilakukan. Amal istiqomah ini tetap dilakukan. Zikirnya tetap, Qur'annya tetap, semuanya tetap dilakukan. Ini namanya istiqomah. Setelah itu kok ada waktu luang, aku tambah. Kok lagi semangat nih, aku tambah. Maksudnya gitu. Ini apa namanya? Inilah kebiasaan orang-orang soleh. Berat bukan tak berat. Kalau kita beramal nunggu waktu lapang, nunggu semangat. Dua ini nak berkumpul susah. Dua nih Pak, nunggu semangat, nunggu waktu lapang. Ini dua ini nak berkumpul susah. Kadang pas semangat, waktu tak lapang. Kadang waktu tak lapang, tak ada semangat. Waktu lapang, tak ada semangat. Lah susah, kapan nak bikin? Nak semangat nih, tapi aduh, ada pula sibuk ini itu. Akhirnya nantilah nunggu waktu lapang. Pas waktu lapang datang, semangat tak ada. Aduh, sudahlah, main tidur tu aja lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah yang namanya para aulia ini, subhanallah. Saya dulu kiai saya dulu waktu saya mondok pertama. Jadi kiai ini punya amal, subhanallah, istiqomahnya tuh luar biasa, Pak. Jadi kiai ini sampai bisa, santri-santri kan biasa tidur di macam aula gitu. Aula itu nyambung dengan rumahnya kiai. Itu biasanya kalau tidur tuh malam nanti bunyi kreket, karena bunyi suara pintunya bukan rolling door, bukan. Jadi pintunya pintu kampung, dibuka tak kasih minyak gitu. Kreket. Itu kalau pintu tuh bunyi mesti jam 2.
Itu macam mana tuh, coba bayangkan. Itu istiqomahnya luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi macam dah jadi bel. Dah jadi bel. Kreket. Jam 2 nih. Gitu. Subhanallah. Itu luar biasa. Itu orang-orang yang berat. Memang berat yang seperti itu. Tapi kalau kita istiqomah urusan dunia, gampang. Kau jam 7 harus dah masuk, harus fingerprint. Istiqomah setiap hari. Tak ada cerita ya, tak musibah. Waduh, aku bilang fingerprint jam 7 besok terus. Kenapa tuh? Dunia. Coba istiqomah di masalah akhirat, tak pakai. Ada masjid ada fingerprintnya tak? Pak bikin fingerprint lah. Fingerprint masjid. Coba kantor fingerprint, urusan dunia, takut tak dapat duit, istiqomah. Itulah kita masalah itu. Tengok kerja apa lagi di PT, PT-nya punya orang luar, tak berani berkutik dah. Suruh pergi malam pun pergi malam. Jam 6 kau harus masuk, siap sudah. Kalau tak, alamak aku tak dapat duit. Sip siang, sip malam jam berapa? Tetap pagi. Istiqomah 1 bulan tuh. Pokoknya kalau di dah jam 7 mesti sudah di dalam. Mesti tuh. Atau jam 7:30 mesti sudah. Kantor juga gitu. Kau jam 7:30 harus sudah di kantor. Istiqomah begitu jam 7 mesti dah duduk kursi itu. Itu kalau itu kita gunakan untuk akhirat, untuk masjid. Wah, itu dia. Masjid Al-Hikmah, masjid fingerprint pertama di Indonesia. Iya, gawat nih. La haula wala quwata illa billah. Itulah beratnya dunia. Dunia apa beratnya akhirat. Kita ini kalau urusan dunia memang semangatnya luar biasa memang. Tak bisa. Ini sebetulnya harus kita berusaha. Kalaupun tak ada fingerprint di masjid, mungkin kita harus usahalah ya. Kita fingerprint sendirilah, ya kan? Fingerprint sendiri. Ya, luar biasa. Itulah kadang-kadang memang dunia ini, untuk mendapatkan dunia ini kita lebih takut untuk kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Kalau udah urusan dunia ini semangat tak ada lah. Kalau akhirat tak terbangun, kalau dunia mau kayak apa bangun tetap bangun. Wa yanbaghi alla ta'mala fi kulli waqtin bi azabin nasyad wal faragh. Bal yanbaghi an tusamya syai'an tazidu alayhi inda nasyadi wa la tanqusu minhu indal kasal. Jadi intinya orang ini walaupun malas, amal tak boleh berkurang. Walaupun sibuk, amal tak boleh berkurang. Usah malas indal kasal, enggak boleh kurang. Wala tanqusu minhu indal kasal, jangan berkurang amal itu ketika malas. Ini apa tak? Mana? Istiqomah jaga terus. Kalau dah malas berkurang berarti dah lah selesai lah. Berarti kita tak istiqomah lah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Semoga Allah buang rasa malas dari kita semuanya semua. Amin ya rabbal alamin. Walam anal musarrata ilal khairati wal muhafadzati alal ibadat wal mudawamah ala ta'at da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bercepat-cepat bersegera kepada melakukan kebaikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segera melakukan kebaikan, kemudian menjaga ibadah, kemudian mudawamah ala ta'at, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah da'bul anbiya wal auliya, itu adalah merupakan satu kebiasaan, merupakan satu rutinitasnya, memang sudah menjadi hal yang menjadi ciri khasnya para anbiya dan para aulia. Fi bidayatihim wa nihayatihim, di awalnya dan di akhirnya. Maksudnya apa? Orang bisa menjadi aulia, awalnya mesti dia itu orang yang bersegera melakukan kebaikan, orang yang selalu menjaga ibadah, dan mereka selalu rutin, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika derajat itu sudah datang,
menjadi wali, maka itu pun tetap dia sifat bersegera melakukan kebaikan, menjaga ibadah dan selalu rutin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda ciri-ciri para nabi dan para wali. Para nabi dan para wali orangnya mesti istiqomah, bersegera melakukan kebaikan, selalu taat kepada Allah. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum a'raful khalqi billah, karena mereka ini adalah orang yang paling, manusia makhluk Allah yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tahu para anbiya, para aulia. Fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa alsahum lahu azza wa jalla. Maka mereka menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang paling ibadahnya paling bagus, paling taat, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia paling tahu, paling dekat dengan Allah, dia paling tahu mereka. Makanya paling rajin, paling ibadahnya paling kuat. Fa inna iqbal abdi ala rabbi wa ibadati lahu ala qadri mahabbatillah. Sesungguhnya seorang hamba menyembah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Orang tuh kalau mahabbahnya kepada Allah tinggi, maka ibadahnya akan banyak, lebih banyak. Tergantung cintanya kepada Allah. Kalau orang dah malas ibadah, itu orang tak ada cinta sama Allah. Enggak ada. Kalau orang cinta sama Allah, tentu dia akan sering ketemu. Tengoklah orang ini, mohon maaf, yang maksiat pacaran ini, kalau udah cinta nak ketemu terus, dah ketemu balik pun masih main HP, tak berhenti. Tadi dah ketemu, balik sambung lagi video call. Itu namanya orang dah jatuh cinta tuh, macam gitu. Tapi kalau dah ibadah nih, masya Allah, macam tak ada rindu sama Allah, tak ada cinta sama Allah, makanya malas ibadah, malas. Jadi tergantung orang itu cintanya kepada Allah, itu kualitas ibadahnya, sedikit dan banyaknya, bagus dan tidaknya. Wal mahabbatu tabi'un lil ma'rifah, sedangkan mahabbah itu ikut, dia akan sesuai dengan kemakrifatan. Seperti apa seorang hamba itu makrifat dengan Allah, maka cintanya juga akan sesuai dengan kemakrifatannya. Tambah dia makrifat, maka cintanya akan tambah tinggi. Fakullama kana al-'abdu a'rafa billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Kalau dia lebih makrifat kepada Allah, maka dia akan lebih cinta dan ibadahnya akan lebih banyak. Fa inna sughlaka jam'aka lid-dunya wattiba'aka lil hawa an ittikhadil awrad wa mulazamatil ibadat. Masih banyak, mungkin kita sambung lagi. Masih ada 2 menit? 2 menit. Fa inna sughlaka jama'aka lidunya jam'uka fid dunya wa tibauka lil hawa an ittikhadil awrad wal mulazamatil ibadat. Fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tasdaqil fihi ma bitasbih wal istighfar wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at. Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala ibnu adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhiri akfika ma baina dzalik. Jadi kata beliau Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, fa inna sughlaka jam'uka lid-dunya wattiba'uka lil hawa an ittikhadil awrat. Fa in saghalaka jam'uka lid-dunya wattiba'uka lil hawa an ittikhadil awrat. Jika fa in saghalaka jam'uka lid-dunya, jika mengumpulkan dunia itu menyibukkanmu, wattiba'uka lil hawa, dan mengikuti hawa nafsu itu menyibukkanmu, an ittikhadil awrat wa mulazamatil ibadat, dari melakukan wirid-wirid atau zikir-zikir, sibuk dengan dunia, cari duit, kerja, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja,
Nah itu ngantuk, tak ada zikir, tak ada aurat. Wa mulazamatul ibadat, kemudian untuk selalu rutin ibadah terganggu oleh jam'u kalid dunya, sibuk sugulmu, sibuk untuk mengumpulkan dunia, ganggu semua. Fajid anta jali rabbika sa'atan min awalin harika wa sa'atan min akhirih, maka paling tidak jadikanlah satu saat di awal siang dan satu saat di akhir siang, waktu untuk Tuhanmu. Sak sibuk-sibuknya jangan tinggalkan di awal pagi sama di akhir di sore hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.